belum 50-60. Benar ya? Kawan kita ada yang meninggal waktu masih remaja, ada yang meninggal masih anak-anak, bahkan ada yang meninggal waktu masih bayi ya. Kawan saya sekelas habis merantau dari daerah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, pulang-pulang mati. Ada kami mau masuk kuliah, saya masuk kuliah kemana, dia masuk kuliah kemana. Ketika tes harus benerin gigi dulu, cabut giginya, pendarahan, mati. Padahal itu paling pinter di kelas kita. Kalau ceramah suaranya kayak Kiai Zainuddin. Ada yang meninggal sesaat sebelum skripsi. Ada yang meninggal udah skripsi, udah siap-siap mau berangkat, mau wisuda, tahu-tahu tabrakan. Lengkap, misalnya. Jadi suka-suka Allah ya. Maka disebutkan kalimatnya, wa minkum may yutawaffa min qabl. Di antara kamu ada yang disempurnakan rezeki hidupnya. Maka wafat bahasa Arab itu artinya wafa'ur rizq, disempurnakan, dihabiskan rezeki fisiknya. Itu disebut dengan wafat. Di wafat itu bukan bahasa Indonesia, wafat itu bahasa Arab ya. Wafa ya. Aufu bil uqud, sempurnakanlah janjimu, transaksimu. Nah, yutawaffa yang disempurnakan, yang dilengkapkan. Apa yang dilengkapkan? Yang dicukupkan rezekinya. Jadi nggak usah khawatir masalah rezeki. Kata Nabi SAW, la yamutanna ahadukum, ya, tidaklah kamu mati hatta yustawfa rizquh, sampai rezekinya disempurnakan ya. Sampai rezekinya itu habis. Artinya apa? Sebenarnya tidak ada orang akan ketukar rezeki, nggak ada. Kalau faham bab begini, ada nggak iri dengki? Nggak ada. Takut nggak mati? Ngapain takut lagi? Emang udah bagiannya, udah jatahnya. Ya, udah jatahnya. Walitablugu ajalan musamma, dan supaya kamu sampai kepada ajal. Jadi ajal itu bahasa Arab, artinya time, waktu. Musamma, yang sudah disebutkan, itu secara harfiah. Musamma juga berarti yang sudah ditinggikan. Maka umur itu ada umur biologis, ada umur akal, ada umur qalbu, ada umur ruh. Itu beda-beda. Umur fisik ya itulah. Sekarang berapa Ustaz umurnya? 41. Jujur sekali Ustaz. Alhamdulillah. Udah matang. Udah matang. Udah kayak telur digoreng matang. Belum suyuh. Belum suyuh, aman. Ada apa dengan 40? 40 itu ya umur matang. Orang sudah mulai berpikir, saya sudah tua ya gitu. Saya udah lama juga ya hidup. Mau ngapain lagi hidup? Gitu. Ada orang sebelum umur fisiknya 40, dia sudah mikir begitu. Saya buat apa ya hidup di sini? Umurnya masih 13 tahun, masih 15 tahun, masih 21 tahun. Nah, orang-orang begini, dia sudah 40 tahun secara kolbu sebelum fisiknya. Kalau 40 tahun akal ya kemampuan intelektual, kemampuan, kematangan akal pikiran. Ya pasti bedalah orang yang kuliahnya S1, S2, S3. Tapi itu baru normatif. Banyak kok orang yang S3 tapi nggak mateng juga banyak.
Jadi jangan tertipu oleh gelar-gelar ya. Itu kan cuma formalitas. Udah lihat belum sarjana itu pengen dihargai kesarjanaannya. Gue loh doktor, gue loh magister, saya lah sarjana. Oh banyak yang begitu. Ternyata kerjaan dia nggak sesuai dengan gelarnya, tapi masih pengen dihargai gelarnya. Oh banyak yang begitu. Dia sedang menjadi bukan dirinya sendiri. Umurnya kolbu adalah kematangan dalam melakukan zikrullah. Karena zikir kolbu itu membuat seseorang tenang. Maka orang yang matang secara kolbu, dia matang dalam mendapatkan ketenangan. Jadi dia tahu cara pola-pola menenangkan diri. Ya. Ada orang udah doktor atau udah direktur atau sudah matang lah. Tapi ketika ada masalah dia nggak bisa menenangkan dirinya. Ya. Dia nggak bisa menenangkan dirinya. Gampang panik. Nah, orang-orang seperti ini berarti kolbunya belum matang. Gampang panik. Gampang rusuh. Ya. Hati-hati loh, jangan gampang rusuh. Jangan gampang rusak-lusuk, itu mempengaruhi orang sekitar kita. Maka kalau sakit, yang tenang-tenang, ya. Ada orang sakit, tenang. Ada yang sakit, mana yang bikin kita rusuh? Yang nomor 2, ya. Penyakitnya biasa, tapi ekspresinya berlebihan. Ya. Itu maksudnya saya sendiri, ya. Kita kalau demam senangnya begitu. Baik. Tapi saya juga mau menjelaskan hal yang lain di sini. Tadi ada umur ruh. Umur ruh itu ma'rifatullah. Ajal musamma, ajal waktu musamma yang sudah dinaikkan. Nah, di mana saja ajal itu, waktu itu dinaikkan, ditentukan. Maka ada ajal luh mahfuz, kita sebut ajal takdir. Ya, ajal takdir ini itu lewat kehendak Allah. Namanya kudrat iradat, kekuasaan dan kehendak Allah. Itu kata kuncinya kun. Hendaklah engkau menjadi ada, maka jadilah tidak ada. Jadi mengalir dalam diri kita fayakun. Kalimat Allah kun fayakun. Umur ini menjadi umur fisik, umur akal. Ini tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi ada yang ini bisa dirubah dengan doa. Geser dikit aja. Atau hujan. Ada namanya doa mengalihkan hujan. Kalau bahasa kita apa? Pawang. Pawang tuh gak horor-horor amat. Rasulullah itu ahli pawang hujan. Ya. Bukan hanya menjauhin hujan, datengin hujan juga. Jadi suatu kali ada orang datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, kami paceklik, tolong doakan hujan. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi lagi khutbah, maka Nabi langsung angkat doa. Ya Allah, turunkan hujan. Bener, hujan gak berhenti-berhenti. Kan dia doanya begitu. Coba kalau dia doa, wahai Rasulullah, doakan turun hujan yang bermanfaat bagi kami. Nah, itu beda tuh. Ini mintanya, wahai Rasulullah, tolong doakan turun hujan yang banyak untuk kami. Turun Pak, gak berhenti-berhenti. Ini Nabi doa lagi Jumatan. Jadi hari Jumat langsung jadi istisqa. Hujan turun seminggu. Kira-kira kalau tuh hujan gak berhenti selama seminggu, apa yang terjadi? Banjara yubanjiru. Kebanjiran. Tasrif baru Ustaz. Banjir itu. Maka datanglah utusan yang tadi kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah,
banjir. Akhirnya Nabi lagi Jumatan, ini ridanya tadi dipakai di kanan, sekarang dipindah ke kiri. Ini simbol. Jadi doa itu kadang ada simbol-simbolnya. Ke hari Jumat pertama dari kanan ke kiri, sekarang dibalik dari kiri ke kanan. Allahumma hawalaina wa ala alaina. Ya Allah, nah itu pawang tuh, alihkan hujan dari kami. Hujannya bukan berarti hujannya nggak ada, hujannya pindah. Takdir hujannya turun, iya, tapi dia beralih, gitu aja bedanya. Dia beralih ke hutan kah, ke padang pasir kah. Nah, takdir kita itu bisa digeser, tapi nggak bisa hilang. Ya, maka ada orang yang seharusnya sudah mati, digeser, kenalah keluarganya yang meninggal. Bisa begitu. Dengan apa Allah merubah? Lagi-lagi dengan kunnya, dengan iradahnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Seharusnya sudah mati, tapi Allah bilang kun, berikut, bergeserlah sedikit saja. Seharusnya jadi miskin, tapi menjadi biasa, nggak miskin. Seharusnya bergeser di jalan tabrakan, tapi karena subuhnya baca kunut, waqina syarra ma qadait, jagalah kami dari takdir yang buruk. Seharusnya tabrakan cuma gesek aja. Jadi kalau kita bergesekan mobil gores, ingat-ingat nih makna doa ini. Mungkin seharusnya kita ini tabrakan, tapi karena berkah doa digeser dikit. Yang penting takdir tetap ada, bergesekan walaupun sedikit. Gitu. Seharusnya miskin bertahun-tahun, tapi karena dia doa, berkah gurunya, silaturahmi, baca Al-Quran, sholawat, dia cuma diberi kemiskinan sesaat. Yang penting takdir miskinnya ada. Gitu. Takdir susahnya ada. Ini takdir boleh disebut takdir luh mahfuz. Apa artinya luh mahfuz? Luh mahfuz, luh artinya papan. Tapi bukan papan ya, tempatnya luh, lembaran atau tempat menulis takdir-takdir manusia, dan itu mahfuz. Itu dijaga langsung oleh Allah. Kalau bukan Allah yang merubah, dia nggak berubah. Ya. Inilah makna hadis Nabi. Tidak ada yang mendapat merubah takdir qada, ya, kecuali doa. La yughayyirul qada illa doa. Tidaklah dapat merubah qada kehendak, ketetapan Allah, kecuali doa. Pertanyaannya, doa itu siapa yang menetapkan? Allah juga. Jadi saya bisa doa, takdir juga nggak? Takdir. Tuh, jadi jangan sok dulu ngomong, kalau gak doa gua nih gak jadi nih. Saya kan pernah cerita tuh, dulu kita naik bus. Di samping saya ini, saya di tengah-tengah. Ketika kita malam-malam, saya lagi tidur. Tiba-tiba pas pertigaan, ada truk hantam samping kiri, pas di samping saya. Di Jawa Tengah tuh. Akhirnya bus kita bergeser gitu, zzz, gitu. Berhenti, untung nggak oleng. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu nyeletuk depan. Kalau bukan karena saya sholawat, ini bus pasti hancur. GR dia. Banyak orang-orang GR di dunia, ya. Cuma karena zikir-zikir dia yang cetek itu, dia merasa karena zikirku. Jangan-jangan kita ini merasa sukses karena cuma baca surah Al-Waqiah, ya, jangan-jangan kita merasa sukses karena solawat-solawat kita yang belum tentu diterima itu, yang belum tentu tulus. Jangan-jangan, ya.
Maka ada takdir yang lain. Umur umat Nabi Muhammad, kata Nabi, umur ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70. Ini hadis sahih nih. Maaf nih Pak Haji Koko, udah berapa Pak? 68. Tuh udah bonus sudah. Udah banyak bonus Bapak. 68 bonus 9. Dulu sekelas ya. 68, antum 41 dat. Jauh. Ya. Anda lebih bawah lagi tuh. 68 berarti sudah 2 tahun doang kena pandemi ya, selebihnya 66 tahun tidak ada virus pandemi. Cuma kadang-kadang orang seumur Bapak ini di luar sana, karena hanya pandemi, itu ngeluhnya nggak tanggung-tanggung, seakan-akan 60-an tahun yang lalu itu susah terus. Cuma karena 2 tahun ini. Betapa manusia gampang melupakan jasa-jasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi ada takdir luh mahfuz, geser dikit dengan iradah. Geser dikit dengan apa? Iradah. Ya kun lagi. Maka kun itu ada 2. Kun, kafnya itu dalam ilmu huruf diartikan kamal, kesempurnaan. Nun ini bisa kesempurnaan nur, bisa kesempurnaan nar. Ya, kamalun nar, kamalun nur. Nurnya menjadi malaikat rahmat, narnya jadi malaikat Azazil. Ya, malaikat Azazil ini mantan jenderal di surga. Dulu dia pemimpin di surga, tapi dipecat. Kalau ibarat kata orang, jenderal pensiunan, ya purnawirawan. Nah itu si Azazil itu purnawirawan malaikat. Dia pernah mimpin di surga. Dia pernah mimpin di surga. Dulu ada malaikat datang. Karena malaikat dikasih bocoran luh mahfuz. Bocorannya apa? Akan ada sekelompok malaikat membelot. Malaikat-malaikat yang datang ini merasa takut. Takut kalau ini kelompok mereka. Jadi malaikat itu ada fam-famnya. Ada malaikat muqarrabin, ada malaikat rahmat, ada malaikat malam, ada malaikat siang, ada malaikat yang belakang namanya itu pakai in, kiraman katibin, pakai in semua. Ada malaikat yang belakangnya pakai il, Mikail, Israil, Jibril, ya. Ada Israfil. Ada malaikat yang belakang namanya pakai un, ada an. Itu famnya mereka, family-nya malaikat. Malaikat-malaikat ini datang kepada jenderalnya malaikat zaman itu, panglimanya, pemimpinnya. Datang minta doa, karena si malaikat yang ini nih, yang di tengah surga ini, zikirnya paling banyak. Ya, zikir paling banyak, doa paling mantap. Apa ada kata mereka? Wahai Azazil, doakan kami. Katanya di luh mahfuz ada sekelompok malaikat akan belot. Apa kata si Azazil? Baik, aku doakan kalian dapat hidayah. Ya, hadakumullah. Semoga Allah memberi kalian hidayah. Tapi dia lupa mendoakan dirinya. Ya, seperti kelompok-kelompok yang sekarang sama aja. Ngomong belagu amat. Allah yahdik. Ya. Semoga Allah beri hidayah kamu. Hadakumullah. Kalau doa tuh mulai diri kita dulu. Hadani Allah wa iyyakum. Semoga Allah beri hidayah aku dan kamu. Gitu kalau doain orang, ya. Jangan hanya orang yang didoain. Si iblis ngerasa
Saya bakal selamat dengan zikir saya. Maka kalian saya doakan berkah zikir ini selamat. Saya nggak perlu doa. Aku nggak perlu doa. Ya. Kalian aja minta doa kepada aku. Jumawa dia. Mulai merasa berjasa. Karena memang banyak urusan-urusan surga itu beres sama dia. Azazil ini rapinya bukan main. Sayapnya sangat banyak. Jumlahnya sama dengan jumlah sayap Jibril. Seandainya nih mereka nggak berubah, itu Azazil lah yang jadi pembawa wahyu ke muka bumi. Cuma ada satu kekurangannya. Apa kekurangan dia? Dia nggak sholawat. Ya, Jibril sholawat. Dia ngira apa? Ngapain sholawat? Zikirku udah cukup kok, udah sempurna kok. Itu dia. Jibril dan kelompok dia semua bersolawat. Maka disebutlah salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang dipandang oleh Sayyidina Jibril hanya nur. Jadi Sayyidina Jibril nunggu lama sekali. Baru Allah izinkan ia melihat nur. Maka dia berselawat sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Ternyata ada takdir lain. Ya. Kita dulu kalau belajar sifat 20 ada namanya jaiz. Tapi jaiz versi ahli sifat 20 dulu agak beda dengan ahli ma'rifatullah. Kalau versi sifat 20 tar siang bisa hujan, bisa tidak hujan. Gitu. Kalau bagi saya itu masih iradah. Ya. Kehendak Allah. Kalau jaiz itu Allah berkehendak bukan berdasarkan lauh mahfuz. Tapi suka-suka dia jaiz. Jaiz itu artinya boleh-boleh saja. Allah terbebas dari semua hukum. Kita terikat oleh hukum lauh mahfuz. Tapi Allah tidak terikat. Ini namanya jaiz. Allah suka-suka aja. Yaghfiru liman yasha. Ya. Allah kalau mau diampuni kita semua. Kalau mau yu'azib. Allah siksa semua. Ada orang seharusnya udah mati. Tapi dia mengemban tugas-tugas dari Allah. Nabi Daud dia harusnya udah meninggal umur 30-an. Nabi Adam ini kan diajarkan ilmu asma, salah satunya nama-nama orang yang mati, yang hidup dari umatnya. Kita ini sudah ada semua namanya sama Nabi Adam. Nabi Adam kemudian melihat ada keturunannya seorang nabi. Kalau umurnya dipanjangkan 30 tahun lagi pasti sukses. Ngalahin seorang raja yang zalim. Namanya Daud. Daud ini aslinya umur 30 udah mati. Nabi Daud. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, ini keturunanku. Jadi takdir itu ternyata ada 2 cabangnya. Selalu begitu, jadi takdir 2 cabangnya. Takdir mati, takdir hidup. Takdir baik, takdir buruk. Begitulah terus. Nabi Adam melihat takdir dia kok mengarah ke yang buruk, mati. Jadi ilmu takdir itu ada dalam ilmu asma yang dimiliki oleh Sayyidina Adam. Yang mana iblis pun gak punya ilmu itu. Azazil gak punya ilmu itu. Akhirnya Sayyidina Adam mengatakan, ya Rabb, aku punya 30 tahun umurku sudah terlalu panjang. Tolong serahkan ini untuk keturunanku. Namanya Daud. Jadi Nabi Adam itu laki-laki tapi feminin. Benar gak? Nih anak nih kepleset masuk kolam. Yang terjun turun itu ibunya, bapaknya. Mana gitu doang. Itu kejadian Pak ya. Waktu saya main-main ke tempat rekreasi, itu ada kolam.
kolamnya bukan kolam sih, air terjun, terus ada air genangan di situ, anak-anak pada mandi. Salah satu dari pengunjung bawa anak-anaknya kecebur. Ada suaminya, ada istrinya, bapak ibunya. Ibunya yang nggak bisa berenang masuk ke dalam. Tambah repot. Tapi namanya dia ngelihat anaknya, dia langsung turun. Suaminya, buka baju dulu ya, repot. Seharusnya kan dia langsung masuk. Naruh handphone dulu, ya salam. Udah kelelep tuh anak. Dia masih pakai logika akalnya, rasionya. Kalau seorang ibu kan enggak. Nabi Adam itu bapak iya, ibu iya. Sayyidatuna Hawa, Siti Hawa, emaknya siapa? Nabi Adam. Bapaknya siapa? Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu emak iya, bapak iya, secara tugas ya. Secara kelamin ya laki-laki. Begitu Nabi Adam. Jadi beliau ini nabi yang maskulin tapi punya sifat feminin. Keibuannya itu ada. Maka dia serahkan umurnya sebagian untuk Nabi Daud. Ketika sudah di bumi, Nabi Adam sudah lama juga ya, hampir 1000 tahun di bumi. Datanglah kawannya Israel. Kan temenan nih mereka nih, ya. Biasanya Israel kalau mau cabut nyawa lapor dulu. Bro Adam. Anak keturunanmu mau dicabut dulu nih. Lihat dulu namanya. Oh ya sudah, lanjut. Itu Nabi Adam didatangin oleh Israel. Israel udah lama gak datang. Udah kerja sendiri aja. Tiba-tiba Israel bilang, Adam, udah habis nih, udah habis. Udah end. Udah habis waktumu. Kata Nabi Adam, jangan sembarangan, saya masih punya jatah 30 tahun lagi. Kata Israel, Adam, di catatanku udah habis. Udah gak ada. Umur sekian ada mati. Nabi Adam ngotot, enggak, umur saya masih 30 tahun lagi. Maka Israel baliklah kepada Allah, nanya, ya Rob, ini gimana ceritanya? Ini SK main-main nih kayaknya nih. SK gak beres nih. Ngadu kepada Allah, Allah bilang, itu Adam lupa kasih tahu dia. Ingetin dia. Lupa apaan? Dulu dia pernah memberikan umurnya 30 tahun untuk keturunannya Daud. Nabi Daudnya belum lahir secara fisik, tapi sudah ada namanya di Lauh Mahfuz. Jalan takdirnya sudah ada. 2 jalan takdirnya, mati atau lanjut. Nabi Adam gunakan hak jaiznya sebagai hamba Allah, karena Allah punya hak jaiz yang sangat sempurna. Nah, nabi-nabi ini diberikan sebagian-sebagian. Kalau doa aja nggak cukup, ini harus dia pakai hak jaiznya dia. Jadi Allah yang maha mutlak, tidak terbatas. Ini bisa kita minta request lebih dari doa. Diingatkan Nabi Adam, dulu kamu di surga, kamu mengatakan 30 tahun umurku diberikan kepada Daud. Anasita, apakah engkau lupa? Nabi Adam ingat-ingat. Oh ya. Baru Nabi Adam ingat, gue udah ubanan. Udah kuriput. Umur udah hampir 1000 di bumi. Berarti waktu di sorga, 1 hari di sorga sama dengan 1000 tahun. Ini Nabi Adam itu umurnya udah ribuan tahun sebenarnya. Tapi tetap lebih tua iblis, Azazil, 80.000 tahun. Masih lebih tua. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, ya sudahlah, walaupun saya sudah 30 tahun udah ngasih, saya masih pengen panjang umur. Tuh, enak kan jadi Nabi Adam? Yang penting gue hidup gitu. Jadi beliau gak mau tahu. Maka digunakan lagi hak jaiznya yang kedua kalinya. Maka Allah panjangkan umurnya 30 tahun. Lah balik lagi tuh takdir yang lama.
Tapi takdir Nabi Daud tidak dicabut. Jadi dia tetap dapat umur 30. Berarti Nabi Adam dapat umur 60 tahun. Kira-kira begitu. Berarti takdir itu ada rate-rate-nya. Untuk orang-orang mukmin kayak kita nih biasa mungkin berubah dengan doa. Tapi kalau kayak Nabi Adam, Nabi itu bisa negosiasi, bisa kuat-kuatan sama Israel. Bisa Pak. Jadi kalau wali Allah yang spesial, kan wali ini pewaris para nabi. Kalau ada wali yang mewarisi Nabi Adam, oh bisa tengkar sama Israel, tengkar mulut. Ada yang tengkar fisik, Nabi Musa, hadis Imam Bukhari, hadis sahih. Israel datang, mukanya bukan muka Israel yang dulu, tapi muka jagoan. Apa kata dia? Musa, ajalmu sudah datang. Tapi Musa, nabi. Tapi beliau lagi gak konsen nih. Biasa kalau konsen tahu nih orang, nah ini orang beneran atau malaikat tuh dia tahu. Ini beliau lagi sibuk. Kata si orang yang datang ini, saya mau cabut nyawamu. Kira-kira gimana Ustadz? Ada orang datang bilang, gua habisin nyawa lo. Nanti dulu, kayak jawara aja keluar. Ya tunggu dulu ya. Keluar dulu semua silat Sundanya. Silat apa namanya? Priangan. Ada nama silat ya kan? Banyak silat di tanah Sunda ini, banyak silat. Silat lidah ya. Itu Nabi Musa dulu waktu ada orang-orang Fir'aun jahat, dipukul sama dia langsung mati. Ini ada malaikat nyamar jadi orang, jadi jawara, mirip kayak musuhnya yang dulu. Ditonjok, copot matanya. Tapi kan itu jelmaan, yang malaikatnya nggak copot, tapi jelmaannya seperti copot. Copot Pak, plek, habis matanya. Ini kuatnya Nabi Musa tuh, tengkoraknya langsung pecah itu. Itu di hadis Sahih Bukhari disebutkan oleh kelompok ingkarus sunnah. Dia nggak percaya hadis ini, dia nggak tahu hakikat malaikat. Ini yang rusak cuma jelmaannya, malaikatnya nggak rusak. Ya, itu Nabi Musa tuh. Makanya Nabi Musa nambah lagi umurnya tuh. Jadi nabi-nabi, wali-wali itu bisa request, bisa jontok-jontokan sama malaikat maut. Gue belum pengen mati gitu. Bisa begitu. Wali itu gak mau mati sama dengan nabi gak mau mati. Berarti ada tugas yang belum selesai. Tugasnya dari Allah. Berarti si malaikat maut pakai SK Lauh Mahfuz. Kalau nabi, wali pakai SK Jaiznya Allah. Jaiznya Allah isinya rahman, rahmah, kasih sayang. Ar-Rahman alal arsy istawa. Dan takdir itu tertulisnya bukan di Lauh Mahfuz, tertulisnya di Arasy. Jadi takdir arsyiyah, ada takdir Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz di atas langit ketujuh. Kalau Arasy di atasnya lagi, dan Arasy mencakup alam semesta. Ada lagi takdir yang di atas itu, masih panjang, itu suka-suka Allah ya. Jadi Allah ini nggak boleh diatur siapa-siapa. Misalnya nih, udah ada takdir ditulis, Allah nggak terikat dengan takdir itu, kita yang terikat takdir itu, gitu. Orang-orangnya Allah, bahasa Arabnya ahlullah. Orang-orangnya Allah, keluarganya Allah, dia nggak terikat dengan Lauh Mahfuz, dia terikatnya dengan jaiznya Allah. Jaiznya Allah itu ada bentuknya syafaat, ada bentuknya hadiah. Tapi hukum sunatullah kan tetap nggak boleh berubah, dia cuma geser doang. Jadi kalau ada orang seharusnya mati, digeser, mungkin pindah, mungkin ada yang kena samping kiri kanannya. Ini bukan hanya dengan ilmu kun nur, tapi ada kun nar. Pernah dengar tumbal nggak Ustaz? Tumbal itu nar dia. Dia pakai kun juga, pakai nar.
Biasanya orang kalau menyembah setan, mau bikin rumah, mau bikin villa, mau bikin resto, mau bikin usaha, dia mengabdikan diri kepada setan. Kun juga, kan setan pakai kun juga. Tapi nar, nanti ada tumbal-tumbal. Seharusnya dia yang mati, tapi yang mati siapa? Ya, orang-orang sekitarnya. Tuh, dalam ilmu setan aja ada dialih-alihan, apalagi dalam ilmu nur. Gitu, ya. Ini kita sekedar membuka-buka sedikit aja nih, biar selama ini yang kita sudah tahu ternyata bagian dari rangkaian ilmu kun. Ya. Ada seorang ibu di sana, di Tangerang Selatan. Suaminya udah gak bangun-bangun beberapa hari, koma. Dia belum siap suaminya pergi, suaminya mati. Maka dia sholatlah waktu duha dengan rakaat yang dia udah gak tahu lagi udah berapa rakaat. Dalam sujudnya dia nangis terus. Ya Allah, aku belum sanggup ditinggal suamiku. Ya Allah, ya Allah. Oh, semuanya lengkap dia baca. Itu sholat mungkin ada 11-12 rakaat kali. Selesai sholat, Assalamualaikum, suaminya manggil, Neng. Apa tuh yang terjadi? Sebenarnya orangnya memang takdirnya belum mati, tapi penyakitnya yang berat, yang tadinya panjang seharusnya panjang menjadi pendek. Nah ini kalau doa kita masih kuat. Oleh karena itu, dokter misalnya nih bilang sembuh dengan ini harusnya 3 bulan udah lewat nih, tapi banyak kok yang udah 3 bulan masih hidup-hidup aja ya. Kawan saya divonis bayi janin di perut istrinya nggak mungkin lahir normal, nggak mungkin kata dokter. Akhirnya dia datang ke semua guru, semua kiai, semua orang yang menurut dia soleh, minta didoain istrinya lahir normal, Pak. Ya. Apa kata dia? Ini anak doa. Ini anak doa. Karena dia minta doa lebih dari 40 kiai. Gak tahu mau doa kiai yang mana lah yang makbul. Itu bisa terjadi begitu. Hati-hati yang doanya makbul, ntar kayak iblis, sok berjasa. Ntar kayak ibu-ibu tadi, kalau nggak karena saya hancur nih. Ya. Ini dia lupa bahwa dia bisa zikir itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang disebut ajalan musamma. Jadi ajalnya ada ajal luh mahfuz, ada ajal rahmatullah. Rahmat kasih sayang Allah yang kita sebut jaiz. Ya, suka-suka Allah itu. Seharusnya 313 lawan 1000-an kalah atau menang? Hukum takdir mana yang bisa menyebutkan 313 bisa ngalahin ribuan orang? Nggak ada. Mau digeser takdirnya kemana nggak bisa. Nggak bisa. Peralatan mereka lengkap, jumlahnya banyak. Kalau dalam kitab-kitab kan cuma 1000. Tapi kalau ngikutin politik zaman itu nggak mungkin 1000, bisa lebih banyak dari itu. Bahkan dalam hadis dikatakan jin kafir aja ikut perang. Ikut perang semua. 313. Dongeng apa ini? Kata kawan. Masa 313 bisa ngalahin ribuan orang? Itu pakai apa? Pakai jaiznya Allah. Kenapa pakai jaiznya Allah? Karena 313 itu ahlullah, orang-orangnya Allah. Makanya Nabi ngomong, i'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Kamu buat suka-suka lah, Allah pasti ampuni, karena keluarganya Allah kok. Kalau keluarganya Pak Haji nih, datang cucu, nyolek-nyolek binatang, pingsan binatangnya, dimarahin nggak? Ada ngerusak-ngerusak apa pohon dipatah-patahin. Cuma kalau tamu, minta ganti rugi. Benar nggak? Hukum luh mahfuz. Tertulis. Nah, rusak ini ganti sekian, ya. Rusak fasilitas, wastafel dipatah-patahin. Ganti sekian.
Tapi kalau yang rusak cucu gimana? Gimana Pak Ji? Ya dipangku. Ya sudahlah dipeluk-peluk paling. Bager. Itu baru keluarga orang di bumi. Zahirnya sama kesalahannya dengan orang yang pendatang, tapi sikap kita beda. Ini ahlullah, Rasulullah. Karena Nabi sudah nggak ada, la nabiyya min ba'di. Maka ilmu-ilmu para nabi terdahulu nggak boleh hilang, maka pewarisnya harus muncul. Mereka lah 313 itu. Itu 313 tadi, kalau mereka hidup sebelum Rasulullah jadi Rasul semua. Tapi mereka kan hidupnya setelah Rasulullah muncul. Maka statusnya bukan sebagai Rasul, statusnya sebagai wali. Jadi keluarganya Allah itu ada dua. Satu, siapa? Nabi dan Rasul. Dua, wali. Habib gimana? Ya Habib kalau nggak jadi wali, nggak jadi keluarga Allah. Sayyid kalau nggak jadi wali, nggak jadi keluarganya Allah. Wah, udah jam 5:30 nih. Ayatnya baru atu yang dibaca. Kita masuk ayat kedua ya. Surat Az-Zumar, mundur nih. Surat 39 ayat 42. Ini masa dulu masih S2 nih, saya suka baca Az-Zumar kalau lagi sholat malam. Seneng ya. Baca aja. Dulu masih apal sih ya. Sekarang sok-sok tawadu jadi buka. Biar gak dibilang hafiz. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa, anfus, ketika dia mati. Maut, mati itu berpisahnya roh dengan badan. Orang tidur rohnya misah. Rohnya udah misah. Hati-hati kalau mau tidur ya, jangan hobi tidur, itu mati itu. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa yang tidak mati dalam tidurnya. Berarti ada mati dalam mati, ada hidup dalam mati. Ini kita bagi dengan istilah yang lebih gampang. Ada wafat, ada mati. Tolong dibedakan. Ya, ada wafat, ada mati. Wafat itu rezekinya Allah sempurnakan hari itu. Kapan rezeki kita hari ini cukup? Kalau kita sudah tertidur. Berarti rezekinya sudah mau habis. Gitu. Jadi rezeki harian. Rezeki harian. Oleh karena itu kita kalau mau tidur bacanya apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Kalau dalam hadis Imam Bukhari dibalik, amutu wa ahya. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Tuh, serem kan? Tapi kenapa orang takut mati? Padahal tiap malam dia baca minta mati. Ya Allah, itu sama dengan ya Allah matikan aku malam ini. Amut, ya Allah matikan aku malam ini, minta mati. Aku hendak mati, gitu kalau bahasa kitanya. Amutu, kan itu kata kerja motor ya. Dengan namamu ya Allah, aku mati. Dengan namamu ya Allah, aku bangun. Tadi mati kan? Tuh, ada yang bangunnya, tidurnya lebih awal dari kami-kami. Tidurnya mungkin jam 9, jam 10. Bangunnya tetap aja duluan kita kan. Ini teman-teman nih baru tidur 1,5 jam, bahkan mungkin ada yang nggak tidur kali. Akhirnya tidurnya lagi ngaji. Jangan diganggu. Mati kok hobi ya nggak?
Jadi ada mati, maut, ada wafat. Itu dua hal yang berbeda. Setiap hari kita wafat, disempurnakan rezeki hariannya, ditandai dengan tidur, ya. Di saat kita tidur, roh terpisah. Cuma masih ada hubungannya sedikit, mirip kayak janin sama ibu, apa namanya? Ari-ari, ya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah tahanlah, ini udah dipisah nih, nggak dibalikin, ditahan aja. Kalau Allah menginginkan maut baginya, bukan hanya wafat. Jadi tidur itu mati juga, tapi mati wafat. Ada yang nggak dibalikin, makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pengumuman Pak pengurus masjid. Padahal belum tentu dia rajiun. Dia baru innalillah, belum rajiun. Rajiun mah enak, pulang ke Allah. Kalau pulangnya ke neraka, kalau pulangnya ketemu mungkar nakir, belum pulang dia. Rajiun itu pulang kepada Allah. Tahu nggak jalan pulang ke Allah? Kalau belum tahu jalan pulang, kita baru innalillah, baru menyatakan kami milik Allah. Belum tentu kita rajiun, kembali kepada Allah. Ditahan tuh sama Allah tuh. Karena tidak semua orang mati langsung ketemu Allah. Enak amat mati langsung ketemu Allah. Ya, selamat dong. Berarti dia keluarga Allah dong. Nih kita pergi ke luar kota, nggak ada siapa-siapa di situ. Ada yang nyambut nggak? Pasti diperiksa. Barang kita, bawaan kita diperiksa. Tapi kita mau ke suatu tempat, wali kotanya, gubernurnya, atau pejabatnya itu kawan kita, atau sahabat kita, atau dulu mahasiswa kita. Kira-kira gimana? Jalur khusus atau jalur biasa? Khusus. Diperiksa nggak barangnya? Dibawain nggak barangnya? Tapi kalau nggak ada siapa-siapa, bawa-bawa sendiri. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Kalau kita pulang kampung, punya bapak, punya emak, yang disambut sama siapa? Bapak mama kita yang nyambut. Punya saudara-saudara kita yang jemput. Tapi kalau nggak punya bapak, ibu, nggak punya saudara di sana, nggak punya kenalan di sana, ya udah datang-datang sendiri aja, ya. Nah, orang ini ngikut birokrasi alam barzakh. Ditanya mungkar nakir, sebelum ditanya diperiksa dulu barang bawaannya. Ya, orang kalau masuk imigrasi kan diperiksa semua. Sekarang ada namanya peduli lindungi. Wah, mirip-mirip begitu di sana. Kamu nih virus nih. Periksa dulu. Cek dulu, ya. Itu cek, kalau nggak punya akun, nggak punya nama, nggak masuk namanya. Bener nggak? Kalau cuma punya nama, akun dilindungi, wah beres kita. Tapi kalau kita punya nama lain, guru, ya, anak, pejabat, nama itu kan nama semua. Gubernur, presiden, itu kan nama-nama juga tuh. Nama tambahan. Jangan mantan. Kalau mantan ntar biasa lagi. Ya. Jadi ketika seseorang wafat tidur, ada ruhnya yang dikembalikan. Namanya bangun, sadar. Ada yang tidak dikembalikan, namanya kematian. Jadi jangan main-main kalau mau tidur, benar-benar kolbunya harus siap. Siapa tahu nggak balik-balik. Ya. Jadi ntar jangan tidur kecuali nyebut nama Allah. Niat, ya, semoga Allah menggerakkan kita sebelum tidur, kapapun itu, tidur dalam namanya. Ya, berarti kita ahlullah, insya Allah. Keluarganya Allah.
wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah juga lepaskan lagi tuh ruh tertentu dibalikin sampai waktu yang ditentukan, sampai ntar malam lagi atau sampai siang dia mau tidur lagi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sama dengan surat Ghafir. Hal ini adalah ayat, tanda-tanda bagi orang-orang yang yatafakkarun. Yatafakkarun ini kata kerja aktif. Kaum yang berfikir, yang selalu menggunakan fikirannya. Dalam Al-Quran tidak ada kata fikir itu kata benda, semuanya kata kerja. Jadi nggak boleh fikiran itu stagnan. Badan boleh melemah, badan boleh menua, tapi fikir nggak boleh menua, harus terus progres. Ya, orang-orang yang dulu punya bisnis dan pernah jadi raja di bisnisnya, jadi sultan di bisnisnya, terus bernostalgia di zaman sebelum online. Apa kejadiannya kalau pas online? Hancur. Masih ngomongnya dulu. Sekarang gimana? Maka mesti bersiap-siap ke depan. Yatafakkarun. Ya, kaum yang berpikir. Karena ada perubahan-perubahan terus. Jadi cara untuk mati husnul khatimah mudah. Ada dua. Satu, kenal dulu sama yang nyabut. Ya. Yang nyabut ini ada yang menyuruh nyabut, ada tuh petugasnya, dua tuh. Kenal sama dua-duanya kalau bisa. Lebih afdol kalau kenal sama yang nyuruhnya. Oh, enak tuh, ya. Allah bilang, ya, kan Allah yang nyebut. Maka disebutlah pencabut nyawa itu wakil. Dalam surat Sajadah itu disebutkan mereka wakil. Ya. Ada kan ayatnya? Ya. Ada kalimat malakul maut dalam surah Sajadah. Ya. Bacaannya antum kalau hari Jumat. Hah? Itu dia. Bacain ke Ustaz. Ada kalimat wukila bikum. Diwakilkan. Berarti ada yang nyuruh dong. Yang nyuruh kan Allah. Allah bilang, nih keluargaku, ahlullah, cabut baik-baik ya. Gitu. Malaikat ini kan sama kayak militer langit lah. Apa kata panglima, apa kata raja, dia bilang siap. Siap terus. Belum selesai udah siap aja. Siap dan. Siap aja. Ini kalau orang yang ngomong siap-siapnya nggak ridho nih. Dalam hati, dasar lo. Gua digaji mas siap, sama gaji nggak lengkap. Nggak cukup gaji siap-siap doang. Kalau nggak ridho sama kerjaannya. Ya, tapi kalau ridho sama kerjaannya dia senang-senang aja tuh. Tapi yang mau dicabut musuhnya Allah. Apa kata Allah? Udah tarik aja. Nggak mau paksa katanya. Kita nyaksiin kan ada orang ditangkap nggak mau, ada kan? Tarik aja. Dia ngoceh macam-macam. Kata petugasnya, nanti aja Pak ngomongnya di sana katanya, di kantor. Ya, kira-kira begitulah modalnya. Itu modalnya. Tapi ada juga yang sandiwara Pak, kita kan nggak tahu. Pura-pura ditangkap ada juga. Kita nggak tahu dia ini pura-pura ditangkap atau tangkap beneran. Ada orang yang pura-pura mati ada juga. Jadi jangan heran, kami punya sanad hadis. Itu di sanad hadis ada orang umur 500 tahun. Itu gimana mau cerita? Ternyata dia dilihat orang udah mati berkali-kali, tapi hidup lagi. Di sini mati, nggak lama di kampung sebelah dia muncul. Terlihat sama orang mati, dia nggak mati. Ini nggak khurafat loh ya.
Di Malaysia, di Lombok, kejadian ada orang dimasukin ke lahat, pas masuk hilang. Ada yang pas di kerandanya, dipegang ini udah nggak ada. Lalu udah jemput langsung sama Allah. Atau dia ada tugas baru, mungkin bertugas lagi dia. Nah, inilah rahasia takdir sebenarnya. Kalau mau takdirnya dipanjangkan, terima tugas dari Allah. Harus ada tugasnya. Jangan pernah ngomong, ya Allah tugasku sudah berakhir. Ya Allah udah capek nih begini-gini mulu. Tunggu aja. Ya. Kalau ada orang nih, dia sudah mau ditangkap. Zohirnya, ternyata ini orang nyamar. Ditangkap nggak dia? Pas ditangkap lepasin lagi, kira-kira begitu. Malaikat maut kan nggak tahu urusan ruh, ruh yang hakiki, dia cuma tahu nyambut-nyambut doang. Tugasnya ruh dia nggak tahu. Ada ruh-ruh yang punya tugas-tugas rahasia. Secara jasadiah, takdir dia udah habis, ditangkap oleh malaikat Israel, udah mati nih. Ternyata ruhnya masih punya tugas, dibalikin lagi, Pak. Itu kejadian di beberapa tempat, ya. Ada itu orang-orang begitu. Saya dulu nggak ngerti sampai belajar hukum jaiz tadi. Ada hukum lauh mahfuz, hukum takdir, ada hukum jaiz. Ternyata masuk ke hukum jaiz. Jadi jangan heran nanti di akhir zaman akan muncul yang aneh-aneh. Ada orang umur 700 tahun masih hidup. Itu muncul tuh. Ada yang ribuan tahun. Yang ribuan tahun siapa kira-kira? Nabi Isa. Nabi Isa belum mati. Tapi kalimatnya mutawaffika, aku sempurnakan jatahmu 33 tahun sekian hari. Diwafatkan sudah, dimatikan belum. Ya, ahli tafsir ini masih debat-debat aja ya kan. Susah amat nih, loading amat sih kalian. Ini loh ayatnya jelas bahwa wafat beda dengan mati. Dia belum mati, wafat sudah. Wafat artinya disempurnakan hak dia waktu di bumi sampai 30 tahun. Sekarang hak dia di langit 2. Dan wajahnya, umurnya masih muda sekali, 33. Pas turun muda banget. Kenapa dia masih dipanjangkan Allah? Dia masih ada tugas. Tugas dia, takdirnya Dajjal di tangan dia. Maka Allah panjangkan Sayyidina Isa. Gitu. Gimana kira-kira? Mulai connect. Ternyata ada dalilnya semua. Ini bukan barang baru, ini barang yang sudah lama tersimpan, baru sekarang dibuka-bukain sama ulama kita. Ya, saya kan cuma bantu-bantuin aja bukainnya. Sebelumnya sudah ada yang bukain, tapi ini dibukanya dulu bukan jam-jam segini, dibukainya jam 1 malam. Antum lagi ngorok, kita buka-buka yang begitu. Iya, nggak buka film porno, kita enggak. Ya, kita buka film sono. Ya. Film-film langit yang kita buka. Orang tengah malam nonton yang jorok-jorok, ya bumi-bumi lagi, syahwat-syahwat lagi. Gak naik-naik. Ya gak naik-naik ya. Kalau jasad ini sih pengennya begitu. Tapi kalau ruh kan gak mau begitu. Nabi Khidir Juga belum. Nabi Khidir juga belum. Ada orang yang nolong Nabi Isa saat lagi mau eksekusi. Itu Nabi Khidir, Pak. Itulah makarnya Allah. Fallahu khairul makirin. Si Dajjal nyamar jadi Yudas Iskariot. Nyamar dia. Allah kirimlah samaran keluarganya. Dikirimlah Sayyidina Khidir Balya bin Mulkan. Gak disebutkan, antum baru dengar ceritanya kan? Yeah. Wah, itu buka yang di sana tuh, Pak. Ashabul Kahfi, kok bisa selamat ya? Kok bisa sekarang goanya gak ketahuan? Di mana sih goanya?
Orang Yaman bilang ada, orang Turki juga bilang ada, orang Yordan juga bilang ada. Kan bingung kita yang mana. Yang mendekati sebenarnya Yordan itu mendekati. Karena mereka ini pengikut Nabi Isa. Yordan kan Syam, dekat sekali dengan Syam, bagian dari Syam malah. Syam ini kan 4 negara, Suriah, Palestina, Yordan, Lebanon, Lubnan. Ya. Itu di sana tuh, maka besar kemungkinan itu di Yordan. Kita udah datang ke bukitnya, cuma ketutup kan. Kalau orang jualan VCD di situ. Udah nggak zamannya masih jualan aja VCD kan. Jadi ada bentuk bangunan gitu belum tentu. Belum tentu. Ya mungkin Allah simpan kali. Wallahu alam di mana. Jadi karena Nabi Isa masih ada tugas, Allah panjangkan, Pak. Itu skenario Allah, mau dihidupkan di mana kan suka-suka Allah. Jadi Nabi Isa wafatlah dia di umur 33, tapi dipindahkan hidupnya di langit kedua. Nabi Muhammad ketemu nggak waktu Mi'raj? Ketemu. Tapi sebelum Mi'raj dia sudah jadi makmum Nabi Muhammad, sempat turun waktu di Masjidil Aqsa. Jadi umatnya Nabi Muhammad dulu dia. Semua nabi bermakmum kepada Rasulullah. Itulah doa semua para nabi. Mereka minta menjadi umat Muhammad. Itu sahnya itu. Ya. Maka sahlah semua nabi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira nih menurut antum, itu Jibril yang ngajarin Nabi atau Nabi yang ngajarin Jibril? Zahirnya kan kayak Jibril tuh ngajarin Nabi. Enggak, Jibril itu cuma petugas. Semuanya sudah ada dalam ruh kolbunya Rasulullah SAW. Kira-kira begitu ya. Oh, ini kalau diceritain panjang lagi nih. Kita skip dulu lah. Sederhananya, orang yang meninggal itu 2. Satu memang takdirnya habis. Yang kedua tugasnya habis. Dulu abah guru sekumpul habis ngaji kitab ngomong di Kalimantan. Biasanya ulama itu kalau udah selesai ngajar khatam tamat ngaji kitab, selesai tugasnya, dia berpulang kepada Allah. Bener nggak lama habis itu pulang. Dan berpulangnya baik-baik aja. Nggak ada aneh-aneh, dia tahu dia mau berpulang. Ya, beliau udah tahu tugasku sudah selesai. Ya, jadi kita nggak usah khawatir kalau tugas selesai pasti diambil oleh Allah. Ya, oh ini saya masih banyak. Oh, udah itu bukan tugas kita. Itu mah tamak namanya. Emang mau masih mengambil tugas-tugas. Ya, rehatlah kalau nggak bukunya kita jangan diambil. Ambil SOP kita aja. Ya, jangan ambil yang bukan bagian kita. Kira-kira begitu, ya. Yang masih mau dipanjangkan, ya, diwafatkan tapi belum maut. Ambillah tugas-tugas ahlullah. Tugas-tugas keluarganya Allah. Apa tugas mereka? Menyayangi makhluk di bumi, menjaga rahmat, menjaga kebaikan, menjaga keselamatan. Bukan bunuh-bunuhin orang, bukan fatwain sesat-sesatin orang, bukan. Tapi dia menyebar rahmah kemana-mana. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi. Mau jadi agen rahmat Allah, agen kasih sayang Allah. Jadi mulai keluar dari sini tidak ada lagi suuzon kepada orang. Waspada boleh. Hatta kepada kelompok yang nyesat-nyesatin kita. Antum sering dibedain sama kelompok itu enggak? Jenggot kurang panjang, celana kurang jingkrang, kalau subuh kunutan, habis sholat zikiran, keras-keras lagi, tidak benar kan? Tahlilnya kencang lagi. La ilaha illallah. Saya jadi ingat Abah Anom nih. Ya udah ahli bid'ah bener udah. Bapak Ibu yang mulakan Allah,
jamaah subuh yang sedang kedinginan. Maka atas dasar itulah Imam Syafi'i melazimkan doa kunut. Ini rahasia doa kunut. Jadi sir doa kunut ada di waqina syarra ma qadait. Oh, saya nggak mazhab Syafi'i, nggak apa-apa, kan ada hadisnya, amalin aja. Mau nggak ngamalin itu? Ya, coba apalin ya. Allahumma hadina fiman hadin. Tengahnya itu yang paling penting ini. Waqina syarra ma qadait. Jagalah kami dari ketetapan yang buruk. Ya, ini yang mau kita jaga terus. Maka saya kalau masih ingat saya pada mazhab Syafi'i, saya biasanya berkunut. Kalau kambuh yang lama enggak. Ya saya berkunut ya. Katanya di kota Bandung susah cari masjid kunut. Ya. Di Lembang di mana? Banyak ya. Wah, Bandung sama Lembang beda ya, beda mazhab ya. Berarti kalau cari kunut ke Lembang Ini curhat hafalan nih. Di kota Bandung susah nyari kunutan, ya. Ya udah ke Lembang aja sekali seminggu ya. Baik, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Simpulkan aja sendiri ya. Bingung gitu, kebanyakan tuh ayatnya. Ini baru 2 ayat. Ini penafsiran kita masih tafsir, kita mixkan tafsir riwayat, tafsir makulat dengan tafsir isyarat. Kita mixkan. Jadi 3 model tafsir. Ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, kalau masih ada waktu silakan. Sarapannya jam berapa? Adalah ya. Jam 6 lebih. Maka yang dari masjid dulu, barangkali ada yang mau disampaikan. Boleh langsung mendekat biar kedengaran. Biar berisik. Boleh. Oh, itu ada mic. Ada mic di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Rahmat. Tiap malam, tiap hari, tiap waktu saya dengerin. Masya Allah. Hampir setiap kali ingat dia, saya terima kasih. Barakallah. Alhamdulillah. Awal-awal susah memahami apa yang disampaikan. Ketika sering kirim kabarnya, alhamdulillah. Allah mudahkan kita memahami semua sesuatu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, yang pertama adalah tadi kan Nabi Khidir alaihissalam panjangkan usianya, dan tadi dia menyampaikan kalau kita ingin dibandingkan usianya ada tugas yang kemudian diemban oleh kita, yang memang itu diberitakan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Ya. Nah, tugasnya Nabi Khidir yang sampai sekarang itu kan apa punya? Duh. Iya. Bagus. Bagus. Kalau sudah tahu mau ngikutin. Ya, boleh. Baik. Rahmat ya. Iya. Namanya udah Rahmat. Ya. Rahmat Hidayat dulu, lengkap sudah. Udah Rahmat Hidayat, tinggal sorga belakangnya. Tapi sebelum sorga, dead dulu. Apa tugas Nabi Khidir? Kok bisa dipanjangkan Allah umurnya? Coba lihat. Nabi Khidir itu sebenarnya tugasnya mirip-mirip kayak malaikat Jibril. Bawa risalah. Bedanya malaikat Jibril malaikat. Nabi Khidir itu punya fisik. Tahu juga tuh dalamnya pemalaikat, apa nggak ngerti juga kita ya. Malaikat Jibril bawa syariat yang zahir kepada Nabi Musa. Selesai, apa kata orang? Ya Musa, adakah orang yang lebih alim darimu? Hadis Sahih Bukhari, Kitabul Ilm, bab ilm. Apa jawaban Nabi Musa? Nggak ada, gua paling alim di muka bumi. Turunlah wahyu, kan beliau ini bisa berkalam dengan Allah. Musa, kamu boleh merasa pintar, tapi nggak boleh merasa paling alim. Ada yang lebih alim dari kamu dalam ilmunya, dalam bidangnya sendiri. Siapa itu?
No, Khidir. Khidir namanya Balya bin Mulkan. Dan Nabi Musa dihabisin tuh rasionya, logika rasionya dihabisin. Apa coba hubungannya ilmu sama ikan? Kata Allah, carilah Khidir, bawa ikan ini. Kalau ikan ini nanti hilang, berarti nggak jauh-jauh dari situ ada Khidir. Masuk akal nggak Pak Haji? Apa hubungannya Khidir sama ikan coba? Ternyata berhubungan. Nabi Khidir ini nabi, kalau orang Indonesia dulu apa? Nenek moyangku seorang pelaut. Nabi Khidir ini tinggalnya di laut. Kalau di laut berarti urusannya sama ikan. Maka diberi simbol. Simbol-simbol begini nih. Itu Allah titip Allah selipkan di Quran. Nanti ada masa kalau umur kita panjang, kalau saya masih rutin ke sini ya. Insyaallah nanti kita buka tuh simbol-simbol di Quran itu yang unik-unik. Ada simbol air, ada simbol awan. Ada semua, ada simbol tanah. Itu semua simbol-simbol aja tuh. Indah kalau kita ngerti simbol-simbol itu. Quran itu nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya Quran itu. Simbol-simbol ini dibawa oleh Nabiullah Musa, tapi Nabiullah Musa belum ngeh nih maksudnya. Ikan dibawa. Kata Allah, jika itu hilang, berarti di situ ada Khidir. Dia bawa anak buahnya, khadamnya, ya. Namanya siapa? Yusha. Ya. Yusha ini patuhnya bukan main sama Nabi Musa. Tapi kan dulu moyang kita Nabi Adam pernah lupa ngasih umurnya ke Nabi Daud. Itulah lupa pertama manusia. Karena Nabi Adam pernah lupa sekali, maka sampai nanti kiamat lupa menjadi genetik manusia. Jadi nggak usah bilang saya nggak boleh lupa. Emang kita udah takdirnya lupa. Nabi Musa bisa lupa, coba Yusha bisa lupa. Kalau nggak mau lupa jangan jadi manusia. Jadi malaikat aja ya. Terus jalan. Terus Nabi Musa bilang, kita rehat lagi yuk. Rehat. Pas rehat, Nabi Musa nanya, Mana ikan? Yusha, aina samak, aina al-hud? Mana ikannya? Yusha merasa bersalah. Biasa kan dia khidmah, dia bertugas. Wahai Nabi Allah Musa, saya lupa ikannya di mana. Tempatnya dibawa, ikannya nggak ketahuan. Akhirnya Nabi Musa nggak marah. Nabi Musa nggak marah, karena nggak boleh marah. Ini lagi belajar Khidriyah nih, nggak boleh marah-marah. Ya, itu Nabi Musa lagi masuk ke Thariqat Khidriyah kalau bahasa kita zaman ini. Ya, karena mau belajar risalah yang diturunkan Allah ke Nabi. Ya, saya ulang tadi, ada Jibril di langit, ada Khidir di bumi. Ini membawa risalah langit, ini membawa risalah bumi, sama. Cuma bedanya, ini risalah langit itu isinya hukum normatif syariat yang zahir, sedangkan Nabiullah Khidir itu dapat risalah batin. Dapat risalah batin. Kejadian setelah kejadian, itu yang dibahas oleh beliau. Jika ada suatu kegiatan, apa ujungnya? Ujung-ujungnya ini menjadi syariatnya Nabi Khidir. Nabi Musa nggak marah, Nabi Musa mengatakan, ya udah kita balik. Ini Nabi Musa loh, berproses loh belajar. Masa kita nggak berproses? Ya. Dan itu lama sekali. Sampai kemudian ketemu, jadi dia udah sekalian kali berhenti. Ketemulah tempat berhenti yang pertama. Ternyata itu ikan sudah nggak ada dari tempat itu. Dia udah bawa-bawa aja tuh tempat kan. Yusha ya. Disitulah kemudian yang mengatakan, oh di sini. Ya udah, dia tunggu. Nggak lama habis itu datang Nabi Khidir. Nabi Khidir mengatakan, kita buat kontrak belajar dulu ya. Kamu nggak bakal sanggup lah. Nabi Khidir langsung hantam dia. Satu logika
Apa hubungannya ikan sama Khidir? Dihabisin tuh. Yang kedua, Nabi Khidir kemudian hancurkan egonya Nabi Musa. Apa kata Nabi Khidir? Kamu gak bakal ngerti. Disitulah Nabi Musa merendah. Ya, wahai Tuhan, apakah engkau berkenan mengajarkan apa yang Allah ajarkan kepadamu? Nah, dibuatlah kontrak belajar. Oke, jangan ingkar kepadaku. Nah, inilah ilmu Khidiriyah. Ilmu Khidiriyah itu jangan gampang ingkar. Ini dikit-dikit beda dikit udah bid'ah. Dikit-dikit udah sunnah. Dikit-dikit haram. Gimana mau memahami rahasia-rahasia Khidiriyah? Cuma beda kunut sama kunut aja rame. Ya, cuma beda zikir jahar nggak jahar aja rame. Gimana mau memahami Khidiriyah? Gitu. Paham? Ini mulai nih, ya. Sudah mulai nih. Nabi Musa sempat akan berpikir suuzon kepada orang. Ini yang mau dipapas, mau dihabisin oleh Nabi Khidir. Beliau ketemu anak kecil dibunuh. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa kan seorang qadhi, hakim, sekaligus penyidik. Oh, dulu lengkap semuanya kerjaan beliau. Nyeletuk, biasa, udah nyidang orang berkali-kali. Ya, jadi kayak pesilat, jurusnya udah otomatis. Nyeplos sudah. Hei, kenapa engkau membunuh nafsan zakiyah? Jiwa yang masih kecil, masih suci. Nabi Khidir langsung, tuh kan, gue bilangin, ente gak bakal paham, gak bakal sabar, gak bakal sanggup. Nabi Musa kemudian, oh ya maaf. Berarti Nabi Musa, ini pelajaran buat kita semua. Jangan menghukumi berdasarkan yang terlihat. Lain yang dilihat, lain kejadian sebenarnya. Berikut besok. Dan itu bukan besok. Di kisah yang saya dapat dari guru-guru saya, itu bukan 3 kejadian itu. Antara satu kejadian ada kejadian kecil-kecil. Dan itu lamanya 6 tahun. Perkiraannya. Lamanya 6, nyantri kepada Kiai Khidir. Kiai Musa nyantri ke Kiai Khidir. Nabi Musa nyantri kepada Nabi Khidir. Masya Allah. Nabi masih belajar. Antum Nabi enggak? Hah? Udah Nabi belum? Masa nggak mau belajar? Belagu amat ya. Saya kan kuliah lah. Kuliah kan dulu. Kuliah akal. Kolbunya udah kuliah belum? Ruhnya udah kuliah belum? Talqinnya nanti ya. Belum sekarang. Itu tuh. Sabar dulu ya. Saya talqin tuh ngitung ahwal kolbu aja, nggak bisa dibuat-buat. Kadang sekali ketemu jadi, kayak kita kemarin ke Kalimantan. Ternyata itu murid Abah Gurus kumpul semua, mereka udah biasa. Jadi jangan dibanding-bandingin sama antum, orang baru hijrah kemarin sore. Sabar. Kalau ikut talqinnya online kemarin jadi juga. Dapat berkah. Amin. Nyambung, cuma kan belum dapat ketemu fisiknya ya. Nabi Khidir di saat berikutnya menghancurkan kapal-kapal. Berikutnya bantuin orang tapi nggak minta upah. Nabi Musa ingkar terus. Nah, ini yang mau dihancurin nih. Jadi yang ingkar-ingkar itu sisi gelapnya Nabi Musa, sisi Bani Israilnya dia. Ini yang mau dihancurkan oleh Sayyidina Khidir. Ingkar suuzon, komentar sebelum selesai, komentar sebelum paham. Dia belum paham, udah komentar. Nah, berarti ini masih Musawiyah dia. Musawiyah pra-Khidriyah. Tapi kalau Musawiyah ba'da Khidriyah, wow, cakep bukan main, sempurna sudah. Selesai sekian tahun itu yang disimpulkan jadi 3 kejadian besar. Apa kata Nabi Khidir? Musa, mungkin ini pertemuan terakhir kita.
Ya, hadza firaqu baini wa baina. Ini pertemuan terakhir kita. Menggigil tuh Nabi Musa. Gurunya udah nggak tahan, diingkari mulu sama muridnya. Sebel loh Pak kalau ada murid ngeyel-ngeyel gitu. Bener, sebel. Kalau orang nanya mana dalilnya, kita masih oke. Masa sih? Gue sebel gitu dengerin gitu. Ya. Masa sih begitu? Maka kadang-kadang antum nih sama istri, digituin sama istri, pasti emosi. Apa? Masa sih? Gitu ya. Jadi kalau suami istri debat jangan pakai masa sih. Ya. Itu ingkar namanya. Nanyanya, kok gitu sih? Gitu boleh. Emang harus begitu? Nanyanya tanya konfirmasi, jangan tanya ingkari. Jangan istifham inkariyah. Ya, jangan pertanyaan kayak menyudutkan gitu. Pertanyaan ingkar syak. Paling gak enak loh ngelayanin orang begitu. Paling gak enak ya. Saya paling sebel sama orang begitu tuh. Berarti sisi nafsiyah kita masih ada. Dijelaskan oleh Nabi Khidir, itu anak pertama yang kita bunuh. Itu bukan saya, bukan urusan saya, bukan min amri. Dia itu kalau gede akan menjadi asbab orang tuanya kafir. Karena orang tuanya soleh, ada perintah dari Allah, selamatkan nih keluargaku, gitu, diselamatin. Terus dikisos nggak? Kan seharusnya dikisos. Hukum Nabi Musa dikisos. Kalau dengan menyelamatkan ini dikisos nggak? Maka ada hukum kaku normatif, ada hukum yang tidak normatif. Kalau ditilang sama Pak Polisi, jangan galak-galak. Ya, salamin aja, ya Pak Polisi, maaf saya salah. Ntar ditanya, mau kemana Bang? Mau kemana Mau kemana Teh? Mau pengajian. Yaudah, sono. Nah, itu dia tuh. Dia kan ada rahmat di dalam dirinya. Tapi kalau gitu, apa lo? Gua nggak salah kok, ngapain berhentiin? Tambah gregetan, nama dikerjain sama dia, ya. Ada kan orang begitu? Paling sebel yang begitu. Nabi Khidir karena tugasnya ngerjain Nabi Musa untuk merontokkan syaknya Nabi Musa, merontokkan rasa dia lebih alim, merasa alim. Jadi tugas risalah Nabi Khidir apa? Menghancurkan sisi nafsiyah. Apa arti nafsiyah? Penyakit-penyakit, tabiat-tabiat kedirian, keegoan. Nah, kita ini punya tabiat-tabiat buruk tuh. Hati-hati, ya. Ini harus disembuhkan lewat ilmu Khidriyah. Lalu coba sebelumnya itu kapal dihancurin. Itu kapal milik para suami. Kalau kapalnya berlayar di laut ada perompak, semuanya pasti dibunuh. Kalau orangnya mereka berlayar semua, matilah semua suami-suami, maka istri-istri menjadi janda. Mending janda bakal ada yang ngawinin lagi. Ini gak ada yang mau ngawinin aja, gak ada. Semuanya mati. Maka takdirnya digeser. Jadi ilmu Nabi Khidir tadi tidak ingkar, menghancurkan syak, menghancurkan nafsiyah. Yang keempat, menggeser takdir. Jadi takdir bisa digeser. Takdir bisa seharusnya Indonesia ini udah hancur Pak dari kemarin. 2019 udah kayak Taliban gitu udah kayak Afghanistan hancur udah. Perang saudara gitu udah kayak Suriah seharusnya 2019 kemarin. Ini kalau ngitung takdir Pak, ngitung takdir. Lah kok yang bertarung satu jadi presiden, satu jadi menteri, itu kan aneh, itu takdir apa itu? Itu kalau nggak paham Khidriyah nggak ngerti. Kalau nggak ada wali-wali Khidriyah di sini, wali-wali yang punya ilmu Khidriyah di bumi ini, di negeri kita Nusantara ini, Indonesia sudah jadi Irak, sudah jadi Suriah, sudah jadi Libya.
lewat sudah. Maka kita bersyukur walaupun hidung pesek-pesek begini, ada wali Pak di antara kita. Ya, ada wali di negeri ini. Mereka lah paku-paku bumi. Mereka lah pagar-pagar negeri. Ya. Jadi jangan lagi ngeluh jadi orang Indonesia, jangan lagi pakai puisi Khairul Anwar, aku malu jadi orang Indonesia. Itu kan kritik sebenarnya maksud beliau itu Khairul Anwar. Tapi orang salah paham, dikira kalau Anwar tuh nggak nasionalis. Ya lagi-lagi gagal Hidriyah. Kita nyebutnya Hidriyah Pak ya. Khidir. Biar gampang. Jadi apa ilmunya tadi? Satu, tidak ingkar. Gak langsung ingkar sebelum selesai kejadiannya. Terus hancurkan syak. Jangan gampang syak, ragu. Ketiga, menggeser takdir. Tuh kan horor kan. Pertanyaannya pertanyaan borongan sini, jadi panjang jawaban. Jadi tugas beliau itu. Dan tugas itu belum selesai sampai sekarang. Makanya beliau masih ada. Tapi beliau di zaman Nabi Muhammad ngomong, anta minal abdal. Kamu itu abdal, aku gausnya, aku kutubnya. Jadi di zaman wali-wali itu ada stratanya, ada wali gaus, presiden para wali. Ada kutub, itu gubernur-gubernurnya lah, raja-raja lah di bawah presidennya ini. Lalu ada abdal. Di zaman Rasulullah disederhanakan semua, cuma ada kutub, gaus, lalu abdal. Abdalnya Nabi Khidir, ya, dan para sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Jadi Nabi Khidir itu pernah jadi sahabat Rasulullah. Maka ahlul hadis yang mengerti ilmu ma'rifat memasukkan Nabi Khidir ke daftar sahabat. Nabi Muhammad punya korin, korinnya masuk Islam. Korin itu kan jin. Jin itu nggak mati kalau dia nggak dibunuh. Korinnya beliau masuk Islam. Sampai sekarang masih hidup. Itu kalau ada jin-jin mau masuk Islam, belajar sama korinnya Rasulullah. Ya. Tahu tuh di mana korinnya. Itu kalau ada jin masuk Islam, ketemu murid Rasulullah langsung itu, korinnya Rasulullah. Jadi sanadnya ke Rasul satu orang doang. Korin Rasul. Itu sanad torikot terpendek, torikot koriniyah. Kita kasih aja istilah-istilahnya biar gampang ya. Allah, wah ini udah mulai pegel nih Tat. Ya lanjut, apa lagi? Sebetulnya pagi ini gue ada agenda lagi di Kamiskin, tapi masih ada dua. Yang pertama pendek sekali mungkin dari Pak Cepi Ismadia. Tolong dibacakan doanya Nabi Khidir untuk umat Muhammad. Allahumma firli umat Muhammad dan seterusnya. Kan antum udah hafal. Ya itu seterusnya. Di Imam Suyuti menyebutkan dalam risalah-risalahnya, Nabi Khidir ini berdoa. Apa doanya? Allah marham umat Muhammad. Ya Allah, rahmati, itu rahmat lagi ya. Sayangi umat Nabi Muhammad. Tuh penyayangnya Nabi Khidir sama kita kan? Ya Allah sayangi umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad gak? Dapat doa Nabi Khidir. Supaya nyambung, amalkan yang tadi. Jangan gampang ingkar. Terus jangan syak. Hancurlah ego kita. Ya. Lalu tunggu aja takdir nanti bergeser ya. Dan nikmatin ini takdir di Indonesia sudah banyak yang bergeser Pak. Tsunami, wah udah banyak. Tsunami yang terjadi kan sekali. Kata Amerika bakal ada tsunami lagi kan, nggak kejadian. Itu takdir yang bergeser. Takdir yang digeser sama Allah itu. Kalau nggak ada wali Khidriyah di sini lewat kita. Itu Allah marham ummata Muhammad. Maka ciri-ciri wali Khidriyah penyayang sama umat. Ciri-ciri wali setan bukan hanya menyesatkan, memecah umat. Orang udah nyatu dipecah sama dia. Orang udah beramal disesatkan sama dia. Orang udah beramal soleh dibid'ahkan sama dia. Itu wali setan itu. Bukan wali Khidriyah itu. Ya.
dan tambah banyak, ini nggak akan tambah sedikit. Ya, semoga Al-Ma'sum nanti rajin buat kajian-kajian Ahlus Sunnah yang sudah dapat nur hidriyahnya. Ya, jangan sibuk hal-hal yang kecil-kecil lagi. Ini persoalan kita, umat kita sudah banyak ini. Ya, kita kembalikan. Kenapa ada surat Al-Kahf? Ceritanya cerita Khidir sama Nabi Musa. Itu kita praktekin sekarang. Ya, Allahumma arham ummat Muhammad. Apalagi? Allahumma aslih ummat Muhammad. Ya Allah, islahlah umat Nabi Muhammad. Disatukan nggak mungkin, diislah mungkin. Jadi jangan bermimpi mau nyatuin umat. Saya ini dulu belagu amat, mau nyatuin umat, mau nyatuin ustaz. Waktu saya masih remaja, ada salah satu mentor kami ingin menyatukan ustaz. Dua ustaz nih, satu LC tamatan mana, satu LC tamatan mana. Kalau saya masih LC Ciputat. Ya. Si mentor kita ini ingin mengislah dai-dai ustaz-ustaz. Maka dia undanglah makan bersama di rumahnya. Apa kata LC yang satu? Kalau ada dia, gue nggak hadir. Kata yang kedua, kalau ada ustaz PA itu, saya nggak hadir. Akhirnya dua-duanya tidak, jamaahnya hadir semua. Jamaahnya kuciwo. Kita mikir, ini yang badung kita apa ustadz kita sih? Ya. Yang bejat kami apa ustadz itu? Yang nggak bisa dibenerin kolbunya kami, jamaahnya apa ustadz? Disitulah mohon maaf, saya sudah nggak percaya dengan performan penampilan. Saya nggak percaya dengan gelar-gelar kiai, ustadz, LC, MA, dokter. Saya udah nggak percaya. Saya percayanya dengan hidriyah. Ingkarkah dia? Syakkah dalam dirinya? Egonya, ego nggak tuh? Ego kan dia lewat sudah. Kalau itu ada, gelar nggak penting. Ya. Makanya jangan heran. Allah kalau mau membuat seorang terkenal, dibikin terkenal walaupun nggak tamatan sekolah agama, nggak tamatan IAIN, UIN atau Timur Tengah. Ustaz Arifin Ilham Allah bikin terkenal dengan zikirnya. Di Bandung ngajar hikam, jurusannya elektro, ya. Ngomong kolbu, manajemen kolbu, sempat Allah naikkan namanya. Nggak nyantri, cuma santri kalong. Yang dokter-dokter di UIN kemana? IAIN mana? Dokter Azhar mana? Lewat sama popularitas dia. Karena dia berbicara rahmat. Ya, tapi namanya setan kan gak akan diem. Diserang terus, dijebak terus. Ya, semoga Allah selamatkan ya para kiai, para masyaikh itu. Ya. Gak akan dibiarin. Gak akan dibiarin selamat. Saya ngomong begini gak akan dibiarin diam. Antum dengerin begitu. Oh, setannya banyak tuh ngencingin telinganya tadi pagi tuh. Untung sebelum tidur niat, ya Allah saya mau ngaji. Akhirnya kencingnya nggak masuk ke dalam. Kan begitu kata Nabi. Orang yang nggak bangun subuh itu setan ya bulu ala udunai. Kencing, bahasa kasar banget ya. Emang begitu sih ya. Buang air kecil kencing di telinga. Sehingga kita nggak. Jadi setan itu sampai sekarang masih berbuat seperti itu. Ada kencing, ada makan, ada kawin dia. Stres juga dia, ngerokok juga dia tuh. Stres gua. Udah disesatin balik lagi. Udah disesatin balik lagi. Itu. Gitu. Allah mansur umat Muhammad. Di riwayat lain Allah majbur. Artinya sama. Ya Allah bantulah umat Muhammad. Jadi kalau kita sudah membuang nih karakter-karakter buruk itu, kita akan dapat 3 ini. Dapat rahmat, diislah, walaupun berbeda. Ini saya yakin pasti fahamnya macam-macam nih. Ya, jenggotnya macam-macam soalnya. Ada yang nggak berjenggot. Ya, ini berjenggot nih. Ada yang gamisan, ada yang jingkrangan. Macam-macam lah. Ini aja rantingannya kan.
Kalau nggak pakai gitu ya suzon sama dia. Ya. Bakal suujon. Itu kiai yang sedang bersembunyi. Waduh. Gawat. Kira-kira begitu ya. Satu lagi Bu ya, boleh? Apa tuh? Satu lagi. Oh ya. Iya, sedikit aja jawabnya ya. Apakah nanti di kuburan kita sendirian atau bisa ketemuan dengan teman atau siapa? Antum mau ketemuan? Boleh. Syaratnya? Saya mau pindah kampung, pindah negeri. Mau ketemuan gimana caranya? Kenalan dulu. Baik-baikan dulu. Ya, kirim-kirim doa dulu lah, kirim-kirim Fatihah. Di dunia kirim hadiah. Karena fisik, hadiahnya fisik. Kalau dia sudah meninggal, kirim ke ruhaninya, Fatihah. Kalau guru masih hidup, jangan Fatihah doang. Ya. Masa guru ngaji kita Fatihah doang? Ya lapar juga dia. Jadi kalau punya guru ngaji di kampung, kasih hadiah Pak. Kalau kita pulang, bawa. Sekarang tuh orang butuh duit, kasih duit ya. Guru ngaji, guru agama, guru sekolah. Gak hanya guru-guru agama kalau bisa. Guru yang bikin kita bisa ngerti cara menjalani hidup. Kalau dia berduit, gak usah kasih duit, mungkin kasih hadiah benda, barang. Ya. Tahadu, saling berbagi hadiahlah kamu akan saling mencintai. Itu guru orang kalau sering dikasih hadiah. Nih Ustadz nih dikasih hadiah seseorang, berkesan loh di hati. Pasti berkesan di hati. Teringat kalau doa, ya Allah orang ini baik sekali kepadaku, tolong lancarkan urusannya. Gitu. Aku nggak bisa balas dengan materi. Ya Allah, Engkau yang bisa balas. Oh, kalau Allah yang balas kan enak banget. Ya, dia cuma ngasih materi, Allah kasih materi dan imateri kan enak dapat doa orang soleh itu enak. Ya, tapi jangan syak. Masalahnya kita sering syak. Jadi mungkin nggak ketemu, mungkin kalau di dunianya sudah baik, saling kenal. Maka bergurulah, bersanatlah, berikhwahlah, bersaudaralah. Jangan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Berjamaahlah walaupun kita pasti berbeda-beda. Ya, ini namanya islah, saling pengertian, ya. Terus kalau sudah meninggal kirim-kirim doa lah. Pasti nanti kita dipertemukan. Orang di alam kubur itu kan pindah alam doang. Pindah alam doang. Kalau urusannya beres di imigrasi mungkar nakir, kita bebas lagi. Cuma kalau nggak beres ya udah di situ lah, jangan down sampai nunggu syafaat datang. Ya, teman kita ditahan di imigrasi, kalau nggak punya kenalan di situ dipulangin. Ada kawan kita Ustadz ke Hong Kong, salah penjelasan, salah jawab ketika ditanya, kamu kemana, mau apa, siapa yang menjamin kamu? Salah jawab, dibalikin. Ya, masih mending dibalikin, ini ditahan Pak. Jadi carilah kenalan, dan kenalan terbaik adalah baginda Rasulullah. Kita nggak bisa kenal Rasul kecuali lewat guru, maka kenalilah guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, nyambung kepada sang maha guru Rasulullah SAW. Untuk itu mari kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita semua, ya, terutama sang maha guru Rasulullah SAW. Untuk orang tua yang mendidik kita semua, untuk kawan-kawan yang dulu pernah membersamai, untuk semua yang hadir, semua yang berjasa ke dalam hidup ini. Ya Allah, sampaikan salam cinta kami, doa kami. Al-Fatihah. Ya. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Munazzil al-Ghais. Ya Allah yang menurunkan hujan, pagi ini Engkau ya Allah turunkan hujan kepada kami. Sebagaimana derasnya hujan ini ya Allah, maka deraskan juga rahmat-Mu turun kepada kami. Ya Allah, pikiran kami banyak memikirkan dunia, kalbu kami tergadai dengan dunia.
Tapi Engkau ya Allah masih sayang kepada kami. Tambahkanlah sayang-Mu kepada kami. Masukkanlah nama-Mu ke dalam kalbu kami. Tembuskanlah cahaya sifat rahmat-Mu ke dalam ruhani kami. Sehingga dengan rahmat-Mu kami mencintai umat-umat-Mu. Menyayangi makhluk-makhluk-Mu. Ya Allah yang maha bercahaya, yang maha memiliki cahaya. Hati kami gelap ya Allah, jiwa kami gelap ya Allah, masa lalu kami gelap ya Allah. Dengan nur-Mu ya Allah, dengan cahaya-Mu ya Allah, terangilah masa lalu kami, masa ini dan masa mendatang. Terangilah pikiran kami dengan akal yang sahih. Terangilah kalbu kami dengan cahaya nama-Mu, cahaya zikir-Mu, cahaya ilmu-Mu. Ya Allah, imla' qulubana bil yaqin. Ya Allah, penuhi kalbu kami dengan keyakinan. Buanglah semua syak, semua ingkar. Ya Allah, akhlak kami sangat buruk. Tabiat kami sangatlah keras. Dengan kelembutan-Mu ya Allah ya Latif, lembutkan sikap kami. Lembutkan kata-kata kami. Lembutkan akhlak kami kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada tetangga kami, kepada orang-orang sekitar kami. Ya Allah, kami ini pernah kasar kepada orang tua kami. Kami pernah menyakiti orang tua kami. Kami pernah membuat mereka putus asa, ya Allah. Kami pernah membuat mereka mengelus dada, ya Allah. Kami pernah membuat mereka menangis karena pola tingkah kami yang tidak bisa diatur. Tapi Engkau ya Allah, Engkau maha pemaaf ya Allah. Maka berikanlah maaf Engkau kepada kami. Dan jadikan orang tua kami memaafkan kami dengan maafnya Engkau. Bi'afika ya afu, bimaghfiratika ya ghaffar ya ghafur. Dengan maaf-Mu, dengan ampunan-Mu ya Allah. Maka ampuni kami yang hadir pagi ini, yang mendengarkan kajian ini pagi ini. Ya Allah ya Sattar, aib kami banyak ya Allah. Aib kami banyak ya Allah. Orang memuji kami soleh, memuji kami alim, memuji kami baik karena mereka memandang kebaikan pada kami. Sebenarnya kami menyimpan banyak aib ya Allah. Menyimpan masa lalu yang gelap ya Allah. Menyimpan maksiat yang sangat banyak ya Allah. Terima kasih Engkau telah menutupinya ya Allah. Tapi kami meminta ya Allah, jangan hanya tutup dari makhluk-Mu ya Allah, tutup juga semua kesalahan kami dari-Mu ya Allah. Sehingga Engkau tidak memandang kami ini pemaksiat ya Allah. Sehingga Engkau tidak memandang kami ini durhaka kepada Engkau ya Allah. Sehingga Engkau tidak memandang kami ini hamba-hamba yang telah lari dari-Mu ya Allah. Fafirru ilallah. Jadikanlah kami orang yang berlari, bersegera datang kepada Engkau ya Allah. Ya Rabb, neraka-Mu tidak dapat kami padamkan. Tapi jika ada setetes air mata pagi ini, jadikan air mata itu dapat memadamkan neraka. Ya Rabb, jadikan kami yang hadir ini, kami yang mendengar ini, istiqomah di jalan. Jika kami terjebak maksiat lagi, tarik kami untuk tobat ya Allah. Paksa kami tobat ya Allah. Giring kami untuk taat ya Allah. Kami ridha ya Allah jika Engkau paksa kami untuk taat ya Allah. Paksa kami bangun malam hari ya Allah. Paksa kami bangun ketika orang tertidur ya Allah. Allahumma ya aliman bidzatis sudur. Wahai yang mengetahui yang terdalam dalam hati kami, mohon ya Allah, jadikanlah nama Engkau yang paling terdalam dalam kalbu kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'at. Wahai yang bolak-balik hati, pagi ini kami mukmin, siang mungkin kami kufur ya. Pagi ini kami mungkin soleh, mungkin nanti setelah ini kami maksiat lagi ya Allah. Namun demikian ya Rabb, Engkaulah yang bolak-balik hati. Tolong bolak-baliklah hati kami kepada kebaikan, kepada ketaatan yang berujung kepada
husnul khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, berikan kami husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan kafarah majlis dan salawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Mohon maaf dari kami. Mohon maaf mungkin tidak bisa lama-lama juga karena masih ada acara lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.